Bab 121. Perselisihan. Hari itu Canari dan Basten menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan berbagai gaya acara romantis yang mereka lakukan berdua, sementara Velti dan Altar memanfaatkan waktu yang ada untuk ngobrol berdua di ruang tamu. Tapi sangat disayangkan, obrolan yang mereka omongin saat itu bukannya tentang perasaan mereka, tapi tentang karir dalam pekerjaan mereka dan ocehan yang lain. Mungkin karena keduanya memiliki perasaan yang berlebihan, sehingga keduanya saling menunggu siapa yang duluan mengungkit tentang perasaan yang sedang menghadirkan dilema dalam hidup mereka. Keesokan harinya, seperti biasanya masing-masing kembali beraktivitas di tempat kerjanya. Basten kini telah berada di kantor, sedangkan Canari si calon bunda muda memilih istirahat di rumah. "Ada apa?" tanya Basten saat Altar memasuki ruangan kerjanya. Ada apa? Harusnya gue yang duluan bertanya, Pak Basten terhormat. Sambil menarik kursi sofa dan duduk berhadapan dengan Basten, apakah sudah ada jawaban tentang Valdi? Selidiki Altar karena sampai detik ini belum ada kabar dari Basten tentang Valdi. Seandainya saja Basten memberitahukan ke dia bahwa Valdi itu sebenarnya bukan menikah dengan Velti, pasti dia tidak akan menanggung malu dengan ucapan selamat atas pernikahan Velti yang telah ia ucapkan beberapa hari yang lalu. Mendengarkan pertanyaan dari Altar, hati Basten langsung deg-degan. Hanya karena pancingan dari istrinya, akhirnya ia lupa menanyakan kepada istrinya tentang siapa itu si Valdi. "Sorry Tar, kemarin belum sempat gue tanya sama bini gue. Tahu aja kan kalau bini gue lagi hamil, jadi dia kalau lagi ngidam bicara, pasti bisa saja gak ada waktu gue untuk ngobrol sama dia." Menatap Altar dengan penuh keluh, "Saya pastikan akan tanya nanti kok, percayalah. Kebanyakan alasan lu." Altar merendahkan perkataan Basten. "Serius loh, awalnya gua pas masuk kamar, bini gua udah terlelap. Pas gue bangunin dia, malah dia menguji iman gue." Altar masih tidak percaya. Dia pun menggelengkan kepalanya. "Alasan? Ya udah, kalau gak percaya, biar gue telpon aja nih sekarang bini gue," ucap Basten sambil mengambil ponselnya di atas meja. "Gak usah, soalnya gua udah tahu jawabannya." Lagi-lagi Altar meremehkan perkataan Basten. Emang dia siapa? Yang pastinya bukan calonnya Velti kan? "Bukan," jawab singkat. "Baguslah kalau gitu. Dan harusnya lu bukannya marah-marah sama gue," jawab Basten dan kembali menatap layar laptopnya. "Gue tanya sama lu dulu, kita udah sangat lama kenal kan? Kita udah bertahun-tahun bersahabat kan? Lebih lama saat lu mengenal bini lu." Altar terlihat sedikit kesal dan emosi. "Emang kita lagi bahas apa sih ini?" Basten terkejut. "Gue bener-benar kesal sama lu Basten. Sepertinya aku ini tidak lu anggap penting dalam hidupmu." Altar terlihat semakin kesal. "Oke, gue salah." Basten mengalah, karena saat ini Altar terlihat benar-benar kecewa. "Emang kamu salah?"
Suara Altar terdengar agak keras. Mau lu apa sih? Kok jadi ngegas gini kamu? Lagian gue kan udah minta maaf. Basten ikut emosi. Gini aja Basten. Mulai detik ini kita bukan lagi sahabat. Anggap saja kita tidak lebih dari hubungan atasan dan bawahan. Sebuah keputusan karena kekecewaannya. Altar, kok jadi gini sih? Ya udah gue minta maaf. Basten semakin bingung melihat sikap Altar yang semakin aneh. Altar tetap pada pendiriannya. Maaf Pak, saya permisi. Pamit Altar sambil pergi dari ruangan Basten. Hari itu Altar berkomunikasi selayaknya seorang bawahan dan atasan. Walaupun Basten berusaha memancing Altar untuk bergelakar, namun Altar tetap pada pendiriannya. Beberapa hari kemudian, saat Basten kembali ke rumah, dia melihat Altar sedang duduk di teras dan sedang mengobrol dengan istrinya. Dan kelihatannya mereka sedang bicara serius. Selamat sore Pak. Sapa Altar kepada Basten. Oh iya, sore. Jawab Basten malas. Kalian ini kenapa sih? Saya perhatikan beberapa hari ini. Sepertinya kalian sedang ada masalah. Kalian kayak orang asing aja di mata satu sama lain. Ucap Canari setelah beberapa hari ia mencurigai hubungan suaminya dengan Altar yang terlihat sedang kurang membaik. Basten duduk di samping istrinya dan menjawab pertanyaan yang dilemparkan Canari. Dia udah gak mau lagi bersahabat dengan gue. Canari terlihat bingung, maksudnya. Gue gak mau bersahabat sama orang yang tidak peduli dengan sahabatnya. Jawab Altar datar. Gue bukan gak peduli. Gue kan udah bilang kalau aku lalai. Aku lupa. Dan bahkan aku udah bilang akan menanyakan kembali yang sedang kamu telusuri itu. Dan lagi pula si Velti bukan siapa-siapanya Valdi. Basten memandang rendah Altar. Kalau gue udah minta maaf, maka cukuplah sekali. Dengan kesalnya Altar langsung bicara keras, tak asterisik lu. Ucapan Altar memancing amarah Basten. Anji asteris engkau. Bisa gak lu tidak mempermasalahkan hal ini? Lu kayak wanita yang sedang datang bulan aja, cerewet banget. Basten langsung berdiri dari bangkunya dan membentak mantan sahabatnya itu. Memang iya, gue mirip Anji Asteriseng. Buktinya gue bekerja di bawah kekuasaanmu. Dengan uangmu gue nurut dan mau bekerja di mana aja lu suruh. Altar semakin menantang Basten. Lanjut ke bab berikutnya.